Jangan percaya ya kalau ada yang bilang sebuah organisasi internasional menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Itu kabar bohong. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri. Begitu menarik ya pernyataan dari Bang Ade Armando bahwa apa yang dirilis oleh OCCRP terkait Jokowi masuk nominasi pemimpin terkorup di dunia, jangan pernah percaya karena itu katanya bohong belaka. Selain itu, Fahri Hamzah juga memberikan sebuah respon terhadap para pembenci Jokowi. Mari kita lihat dan saksikan sama-sama videonya. Jangan percaya ya kalau ada yang bilang sebuah organisasi internasional menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Itu kabar bohong. Tapi sekarang memang lagi nyebar di mana-mana. Yang nyebarin kayaknya sih terutama para buzzer anti Jokowi yang masih juga nggak terima jagoannya kalah. Tapi ini juga diangkat oleh para influencer terkenal seperti Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun, dan sejumlah lainnya. Jadi organisasi yang dimaksud adalah OCCRP yang kantor pusatnya di Amsterdam, Belanda. OCCRP itu singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kalau di Indonesiain ya jadi Proyek Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir. Mereka itu mempunyai lembaga-lembaga penting seperti Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Open Society Foundation, USAID, dan juga National Endowment for Democracy. Intinya, OCCRP ini berfokus pada proyek investigasi untuk membongkar korupsi di seluruh dunia. Mereka punya jaringan jurnalis di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Setiap tahun, OCCRP memilih tokoh yang layak disebut Person of the Year atau tokoh tahun ini. Tapi jangan bangga kalau disebut sebagai tokoh tahun ini, karena yang mereka maksud adalah tokoh yang bisa dianggap sebagai tokoh yang paling korup. Jadi image-nya buruk. Yang pernah terpilih di tahun-tahun lalu misalnya adalah Vladimir Putin dari Rusia atau Duterte dari Filipina. Nah, tahun ini mereka memilih mantan Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Lalu kenapa nama Jokowi juga disebut-sebut? Gara-garanya OCCRP ini mengundang para pembaca di seluruh dunia untuk mencalonkan nama-nama yang layak disebut sebagai Person of the Year mereka. OCCRP melakukannya melalui akun X. Jadi siapapun bisa mengirimkan nama-nama yang dianggap pemimpin paling korup. Batas waktu pengirimannya adalah 23 November sampai 5 Desember 2024. Ini memang terasa lebih egaliter sih. Jadi penentuan nama tokoh terkorup di dunia tidak ditentukan hanya beberapa anggota juri ahli di Amsterdam, tapi juga dengan melibatkan publik di dunia. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, dan juga ilmuwan. Masalahnya, OCCRP tidak menyangka bahwa ternyata peluang ini dimanfaatkan oleh para aktivis politik. Ini yang terjadi di Indonesia. Begitu tahu ada undangan untuk mengirimkan nama pemimpin terkorup, terjadilah aksi mobilisasi para netizen X untuk mencalonkan nama Jokowi sebagai Person of the Year. Melalui postingan yang berulang-ulang, pesan-pesan itu menyebar di Indonesia. Dan gara-gara itulah Jokowi masuk dalam daftar 5 nama pemimpin dunia dengan jumlah suara terbesar yang dinominasikan sebagai pemimpin terkorup di dunia. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya, William Ruto, yang memperoleh 40.000 suara. OCCRP sendiri ternyata memilih nama Person of the Year bukan dari daftar nama yang dinominasikan pembaca. Yang dipilih justru adalah Assad, padahal nama Assad tidak ada dalam daftar nama yang dinominasikan pembaca. Jadi jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah bilang Jokowi itu pemimpin korup. Yang bilang Pak Jokowi korup adalah orang-orang atau para buzzer Indonesia yang benci Jokowi. Para buzzer anti Jokowi. Kebenaran, bukan kebohongan. Saya sedih melihat cara orang misalnya
memandang Pak Jokowi. Tidak selesai-selesai. Apakah Betul, mudah menjadi Jokowi di tengah iklim politik yang tidak baik? Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya. Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Janganlah kita ini mau diadu domba dengan pemimpin-pemimpin politik kita yang baik. Saya bilang jangan mau. Ini oposisi ngawur yang tidak mau umat itu menjadi pendukung negara. Mereka mau umat ini berantem dengan negara yang pesta pora mereka. Buat apa kemudian mau disetting oleh orang untuk berkelahi dengan negara, menghantam pemimpin sehingga keharmonisan kita dalam membina umat kita ini menjadi diganggu oleh mereka. Saya mengkritis itu institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek, yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan? Iya. Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Dengan Pak Jokowi dibilang orang korup, bagaimana Anda bilang orang yang ada dalam negara demokrasi, yang penegak hukumnya independen, yang parlemennya galak, partai-partainya galak, rakyatnya galak, tukang demo setiap hari dibilang korup. Dari negara-negara yang tidak disebut korup, padahal itu negara totaliter yang tidak ada kebebasan. Come on lah, kita cuci juga lah otak kita ini, karena udah kelamaan juga otak kita ini kangkangi oleh orang lain dan membuat negatif thinking kepada bangsa kita sendiri, seolah bangsa kita nggak punya kesempatan untuk maju. Karena ini semua mau dipakai sebagai alat ganggu.